Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju berwarna merah dengan background merah juga. Artinya ini sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Nah, kita kan tahu kan, exchange terbesar kedua di dunia yaitu FTX yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried kan sudah tumbang ya, sudah bangkrut gitu ya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya apa yang terjadi? Sudah pernah saya bahas sih sekilas, tapi ini saya perdalam gitu ya. Bagaimana seorang yang imut-imut gitu ya. Ini anak sih baru umur 30 tahun lebih dikit lah. Wah, tapi kekayaannya luar biasa. Dia bangun hanya dalam waktu 3 tahun. Jadi orang kaya masuk deretan berapa ya? Pokoknya kalau disetarakan dengan orang-orang zaman dulu gitu ya, mirip seperti JP Morgan katanya. Wah, hebat kan ya? Oke. Dia mendirikan sebuah crypto exchange namanya FTX ya. Sebelumnya dia bikin Alameda Research, tapi itu nanti belakangan saya bahas. Dan apa hubungannya Alameda Research yang pertama kali dia bangun sehingga juga menyebabkan kejatuhan FTX. Nah, Sam Bankman-Fried ini, kalau Anda sering nonton videonya gitu ya, dia disebut sebagai orang yang nerd. Nerd itu kayak orang cuek, agak urakan, kira-kira gitulah kalau bebasnya. Kemana-mana pakai celana pendek. Bahkan ketemu Bill Clinton aja atau diwawancara di acara resmi, nggak sungkan-sungkan dia pakai celana pendek. Seperti bosnya ini, siapa? Saya lupa tuh orang kita yang suka pakai celana pendek juga. Nanti kalau ingat saya ini ya. Nah, di sini dia menciptakan sebuah token namanya FTT atau FTT, FTX token. Nah, ini token yang dibuat dari angin. Ya terserah lah kalau Anda masih kesel sama saya bilang di media-media barat pun disebut ini dibuat dari thin air, dari udara yang tipis, thin air ya, kira-kira dari udara angin gitu ya. Bikinnya tiba-tiba punya harga gitu ya, karena yang bikin seorang yang namanya Sam Bankman-Fried. Kan sudah pernah saya bahas berkali-kali. Di Indonesia ada beberapa artis yang punya komunitas dimanfaatkan, dia buat token. Ya ada sih yang katanya bagus, tapi banyak juga yang hancur gitu. Ini karena Sam Bankman-Fried dianggap orang kaya, berhasil, dia buat token, orang percaya gitu. Nah ini FTT-nya. Nanti kita lihat juga FTT ini yang menyebabkan dia bangkrut nanti. Nah, pertanyaannya, siapa saja selama ini yang menjadi investor di balik FTX? Yang kan ketika dia bangun perusahaan itu tentu dia butuh dana gitulah ya. Nah, investor-investor ini yang totalnya katanya menaruh uang 2 miliar dolar, ya kira-kira 30 triliun gitu ya. Nah sekarang ini perusahaan-perusahaan ini atau investor-investor yang sebagai pendana dari FTX ini sekarang dalam pengawasan. Menariknya, nanti kita lihat ya, ada SoftBank dan segala macam. Meskipun perusahaan-perusahaan itu pendana dari FTX itu, tidak satupun dari perusahaan-perusahaan besar dunia ini menaruh orangnya sebagai direksi. Hebat ya. Kalau misalnya perusahaan di Indonesia, sebut saja Telkomsel, ada Singapura, pasti ada orang Singapurnya di jajaran direksinya. Kemudian Indosat, ada dari Qatar misalnya, pasti ada orang Qatar di jajaran direksinya. Nah ini nggak ada loh sama sekali, hebat ya. Oke. Nah kita lihat siapa saja investor yang totalnya menaruh katanya 2 miliar dolar atau sekitar 30 triliunan lebih ya. Yang Yang pertama Theranos ya. Theranos itu dia mengumpulkan dana waktu itu sampai besar itu, sampai 1
miliar lebih lah gitu ya. Theranos. Nah, kemudian selain Theranos ya, nah menariknya ada pesaingnya sendiri yaitu Binance yang sekarang ini crypto exchange nomor 1 dunia juga menjadi investor. Padahal dia pesaing ya, tapi nggak disebutkan berapa dia masukkan dananya sebagai investor di FTX ya. Nah, kemudian pada Juli 2021 ada juga perusahaan besar Sequoia Capital ya, dia memimpin pengumpulan dana sampai $1 miliar untuk FTX. Ya, gila ya, Sequoia Capital. Nah, yang dikumpulkan oleh Sequoia Capital ini itu investor-investor besar seperti NEA. Oke? Siapa lagi? Lightspeed Venture Partners. Kemudian Insight Partners. Kemudian Temasek dari Singapura. Kemudian SoftBank dari Jepang. Wih, hebat ya. Kemudian siapa lagi? Thoma Bravo. Ya. Siapa lagi? Coinbase Venture. Lalu Rebit Capital. Lalu ada juga Blackstone, ada Multicoin Capital, ada Paradigm, dan Altimeter. Wih, hebat ya. Nah, kemudian 3 bulan kemudian, banyak lagi investor yang mencemplungkan dana ya, tapi nggak terlalu besar, $400 juta. Juga dipimpin oleh Sequoia ini, ya. Dan di situ juga terlibatlah yang namanya Ontario Teacher Pension Plan. Jadi suatu badan pensiun guru-guru Ontario di Kanada. Masukkan uang ke FTX. Hebat ini ya. Jadi jangan main-main nih sama FTX ya. Dia bisa mendapatkan kepercayaan yang begitu besar dari para investornya. Iya loh. Tapi masalahnya setelah ini tumbang FTX ya, perusahaan seperti Temasek harus write off lah istilahnya, membukukan sebagai kerugian dari pembukuannya sebesar $275 juta. Karena keruntuhan FTX ini ya. SoftBank juga membukukan kerugian karena dia harus write off gitu ya, sebesar $100 juta karena dia berinvestasi kan tadi di FTX ya. Ya, semuanya juga sama lah, walaupun tidak satu persatu saya punya datanya kerugiannya berapa. Kemudian nah, muncul lagi yang investor berikutnya gitu ya. Ya juga sekitar $400 juta disebut dengan seri C waktu itu ya. Masuk lagi Temasek yang tadi sudah mengumumkan rugi ya. Ada IVP yang baru-baru nih. Kemudian ada Stateview Capital. Ada Tiger Global. Nah, ini yang baru-baru tuh ya, yang terakhir-terakhir tuh ya. Tadi ya Tiger Global segala macam. Nah, hebat ya. Perusahaan-perusahaan besar dunia itu bisa percaya sama Sam Bankman-Fried ini. Nah, ini satu hal kalau Anda mau jadi entrepreneur ya, Anda harus tiru ya, rahasianya apa, Anda harus cari. Kenapa seorang Sam Bankman-Fried, anak muda, bisa mendapatkan kepercayaan begitu besar ya dari perusahaan-perusahaan dunia gitu ya. Nah, menariknya ada satu channel YouTube, Nas Daily. Ya, ini bagus sebenarnya channelnya. Dia pernah mewawancara juga Chang Peng Zhao atau CZ singkatannya, bos dari Binance. Dia juga pernah mewawancara ternyata SBF atau Sam Bankman-Fried. Saya pernah lihat sebentar videonya, sayang saya nggak sempat download. Di situ dia puji-puji Sam Bankman-Fried, seorang yang rendah hati katanya ya, sering mendonasikan uang. Ya memang kita lihat nanti ya dia mendonasikan kemana aja.
Tapi sekarang video itu sudah di take down sama Nas Daily ini. Karena mungkin malu juga ya, ternyata orang yang dipuji-puji ternyata sekarang dicaci maki, bahkan dianggap kriminal. Nanti kita lihat ya, di mana dia kriminalnya. Nah, hebatnya FTX ini, karena dia mendapatkan kepercayaan sebegitu besar, dia bisa merubah nama satu lapangan football di Miami. Namanya diganti FTX Arena. Dia bayar itu supaya bisa pasang nama FTX Arena. Ini bagian dari promosi dia kan. Sehingga dia dengan pasang FTX Arena di lapangan footballnya di Miami, Florida, itu bagian promosi dia, ya. Nah, di sini kita lihat nih ya, dia pernah menyumbangkan uang hampir 40 juta dolar. Buset, 40 juta dolar. Berapa? 600 miliar. Iya, 40 juta dolar sekitar hampir 600 miliar rupiah. Kemana? Kepada Partai Demokrat ketika pemilihan presiden lah, ya. Nah, katanya sumbangan Sam Bankman-Fried ini terbesar kedua, hanya sedikit di bawah George Soros. Wih, hebat dong. Ya. Nah, oleh karena itu dia sekarang lagi diselidiki nih. Oke. Karena ada kemungkinan juga dengan dia menyumbang ada maksud lah kira-kira di belakangnya. Entah, kita nggak tahu apa. Nah, di sini karena dia tadi yang saya katakan dia pasang nama FTX Arena, nah dia mencoba menggaet customer gitu ya. Kan FTX itu adalah crypto exchange ya. Dia mencoba mendapatkan nasabah atau investor kecil lah yang jual beli kripto melalui exchange-nya FTX ini dengan pengaruh para selebriti olahraga gitu ya. Nah, sehingga di kalangan penggemar selebriti olahraga ini, nanti kita lihat ya, banyak yang masuk. Nah, ini ada satu iklannya, ini menarik, mari kita lihat. Can I talk to you about something? Yeah, we talked about it. I got another 10 years left. Maybe 15. Not that, this is big. What do you think? Are you in? You know what? I'm in. Let's call everyone. Hang on a minute. How dare you call this number? Okay, I'm in. Whatever. Who's that? That was my mom. Hey, Donut, don't eat that. Yo, what's up? Yeah, I'm in. Yeah, sounds good. I'm in. I'm in. Hey, Arthur, I quit. I'm in. T-Bone, is it the downstairs toilet again? Hello, Tom. Doggy coin? Sue, Mark. Are you in? I'm in. I'm in. I'm in. All right, this last one might be tough. Nah, he loves you. Probably just getting out of the dentist. This guy. First, even if you wanted to come back, we wouldn't take you. Yes, you would. Yeah, we would. You're right, we would. What's up? I'm getting into crypto. With FTX. You in? What we're providing gives 360-degree access to the crypto markets with the ability to trade everything from alts to DeFi. I believe I'm in, but still hate you. Understood. Take care. Best of the family. Is he in? Yep, Did he say he hates you? he did. Even on the phone, that guy sounds handsome. Oke, Anda lihat tadi contoh video iklannya, ya. Nah, itu yang mempromosikan pemain American football yang namanya Tom Brady, ya, bersama sekarang udah bercerai dia dengan istrinya waktu itu, ya, Giselle, apa namanya ini, namanya agak campurannya, iya, Giselle Bündchen, ya. Di situ diceritakan bahwa si Tom Brady ini kan, wah, itu kayak idola pemain American football ya. Dia mempromosikan FTX. I'm in, itu misalnya, oke, gue ikutan ya. Semua satu-satu konco-konconya dia telepon. Bahkan ada dokter yang lagi operasi, ini kurang ajar juga nih iklannya. Dikasih dengar handphonenya, oke, I'm in, masuk.
tukang nganter pizza apa segala macam ikut. Intinya di iklan itu katanya FTX ini patut dipercaya, tempat aman untuk transaksi kripto dan segala macam, ya. Tapi buntut dari itu sekarang orang-orang seperti Tom Brady, Giselle Bündchen gitu ya, Stephen Curry, siapa lagi, Shaquille O'Neal, dan pemain tenis Naomi Osaka bersamaan dengan Sam Bankman-Fried sedang digugat secara class action karena dianggap menipu para investor. Karena ada ibu-ibu rumah tangga, dokter ya, tukang nganter pizza, semuanya digambarkan tergila-gila sama FTX. Nah, tapi sekarang mereka rugi karena kebangkrutan FTX. Makanya mereka ini digugat. Ini menarik ya. Bagi saya ini sangat menarik. Nah, kita lihat sini. Sebenarnya apa sih yang membuat si FTX ini bangkrut dan menjadi pembicaraan seluruh dunia? Ya, Pak, bukannya Sam Bankman-Fried di konten Bapak sebelumnya dia katanya yang dianggap berjasa di dunia kripto? Ya, kan tergantung versi siapa yang lihat ya. Iya betul, dia katanya membantu perusahaan-perusahaan kripto yang bangkrut seperti Voyager, Three Arrow Capital, Celsius gitu ya, dianggap pahlawan dia. Dan dia sering melobi pemerintah, apalagi sekarang yang menang kan Demokrat kan, Joe Biden. Katanya dia mau tunduk dengan aturan-aturan kripto, yang mana pemain kripto yang maunya decentralized nggak suka sama Sam Bankman-Fried. Apa sih ini? Setuju sama aturan kira-kira gitu ya. Jadi Sam Bankman-Fried punya dua sisi. Satu sisi dia dianggap pahlawan kripto gitu ya bagi perusahaan-perusahaan kripto yang bangkrut, yang dibantu sama dia. Di satu sisi dia nggak disukai karena terlalu nuruti maunya pemerintah. Nah, sayangnya ini muncul lagi di tengah dua kubu ini. Sekarang dia menjadi perusahaan kripto, exchange kripto, ya walaupun dia terbesar kedua lah ya, walaupun ada yang bilang juga dia cuma ketiga, tapi nggak peduli lah. Ini yang menimbulkan gejolak, riuh rendahnya pasar kripto. Kita tahu kan, waktu itu sudah saya buat kontennya, sehingga ketika kejatuhannya dia, Bitcoin jatuh ke level 15 ribuan. Sekarang naik lagi pun cuma di sekitar 16 ribuan. Oke, koin-koin yang lain pun hancur, ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat si FTX ini bangkrut sebangkrut-bangkrutnya? Ya, singkatnya, tadi saya sudah bilang di depan, dia menciptakan token yang dari angin, FTT, singkatan dari FTX token. Kemudian, sebelum dia buat FTX, dia buat sebuah perusahaan yang namanya Alameda Research. Ya, sudah pernah saya bahas juga Alameda Research. Nah, di sini menariknya. Di sini menarik. Di situ CEO dari Alameda Research sekarang adalah Caroline Ellison, yang tak lain dan tak bukan adalah pacarnya. Iya, Alameda Research CEO-nya cewek ini, ya, Caroline Ellison. Nah, jadi Sam Bankman-Fried dan Caroline Ellison itu pacaran lah, kira-kira begitu. Nah, so what Pak kalau dia pacaran? Jadi begini, adalah beberapa lah ya, saya singkat saja. Karena kedekatan antara Sam Bankman-Fried dan Caroline Ellison, katanya Alameda Research sering sudah membeli token-token yang akan listing di FTX, jadi kayak insider trading gitu ya. Jadi misalkan gini, kalau token yang baru listing terus dibuka gitu ya, kan itu langsung menanjak cepat ya. Nah, dia bisa beli dulu gitu. Nah, ini ilegal. Ini ilegal. Kenapa? Ya kan dia pacaran lah, itu pacarnya. Walaupun sekarang katanya nggak begitu dekat katanya ya. Sehingga dia ada beberapa token yang dibuat oleh FTX yang akan di listing di FTX, salah satunya FTT ini, dia beli duluan di depan. Tujuannya apa ya? Begitu dia naik, dia jual, dapat untung. Is oke deh gitu ya. Tetapi apa yang sehingga dia bisa membuat FTX ini bangkrut?
Jadi ceritanya, Alameda Research ini adalah trading company yang berhubungan dengan kripto. Ya. Alameda Research dipakai oleh FTX ini untuk meningkatkan pamor FTT-nya lah. Sehingga kasarnya digoreng lah gitu ya. Itu kerjanya Alameda Research. Ini bikin gampangnya gitu ya. Sehingga orang percaya sama yang namanya token FTT. Karena itulah digoreng oleh Alameda, yaitu pacarnya SBF ini. Nah, sehingga banyak orang yang percaya. Ya kayak tadi, ditambah dengan iklan-iklan dengan toko olahraga gitu ya, sehingga orang beli itu token FTT. Nah, kemudian kesalahan kedua, SBF ini ya secara sembunyi-sembunyi menggunakan uang dari customer atau para nasabahnya ya dipinjamkan gitu ke Alameda Research untuk keperluan trading. Nah, di pembukuannya Alameda Research, sebagian besar yang dia catatkan itu justru token FTT. Ya. Nah, ketika bos Binance yaitu Changpeng Zhao atau ZZ singkatannya mengetahui, ini ada sesuatu yang nggak bener nih. Kebetulan CZ atau Binance ini juga pegang sejumlah besar token FTT ini. Akhirnya dia putuskan kita jual. Nah, ketika dia jual, dia umumkan di Twitter. Nah, ketika seorang bos nomor 1 dari crypto exchange mengumumkan melepas semuanya, dunia tahu kan, pasti ada sesuatu nih. Buru-buru semua orang cepet-cepet jual FTT tokennya. Ngerti ya? Ketika ini buru-buru semua berebut mau jual, FTT tokennya harganya turun kan? Selain turun, FTX kekurangan uang untuk orang-orang yang mau jual, istilahnya narik uang lah, withdraw. Karena uangnya kan lagi dipinjamkan ke Alameda. Sehingga dia kekurangan banyak uang, nggak bisa memenuhi penarikan dana dari orang yang mau lepas token FTT-nya. Jadi selain token FTT-nya jatuh sejatuh-jatuhnya, masih banyak orang yang belum sempat melepaskan token FTT-nya. Disitulah dia jatuh. Nah, sekarang katanya sudah mulai penyelidikan oleh SEC, Security and Exchange Commission dari Amerika, dan juga Departemen Kehakiman. Ada kemungkinan besar Sam Bankman-Fried akan dibawa dari Bahama ke Amerika Serikat untuk ya diperiksa dan mungkin seterusnya diadili dan kemungkinan besar dipenjara. Nah, inilah akhir tragis dari seorang yang jenius, orang yang pintar gitu ya, dan sangat pintarnya bisa menciptakan mata uang angin, token FTT. Nggak ada dasarnya dia bikin ini loh token FTT harganya segini, yang goreng Alameda, yang seperti saya ceritakan tadi. Akhirnya dia jatuh gara-gara mata uang anginnya sendiri. Oke? Nah, disitulah dia kalau istilahnya menghisap darah para investornya, baik investor yang besar tadi seperti Temasek, SoftBank dan lain-lain, bahkan Badan Pensiunan Guru Ontario Kanada gitu ya, yang semuanya harus gigit jari karena nggak bisa mencairkan. Begitu juga investor-investor kecil yang dokter, pengantar pizza yang seperti di iklan tadi yang sudah beli FTT sekarang nggak bisa jual. Oke, udah. Nah, maka dari itu kita tunggu kelanjutannya, apakah Sam Bankman-Fried benar-benar diperiksa, diadili, dan ujung-ujungnya akan dipenjara. Seperti kejatuhan Terra Luna, kan Do-kwon-nya kan, saya belum baca lagi beritanya apakah sudah masuk persidangan atau belum. Kemungkinan nasibnya sama seperti Do-kwon, bos dari Terra Luna. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.